Kalau di Jepang, orang menanam cabai itu ya seperti ini. Di video kali ini saya mau ngelanjutin video tentang cabai besar yang sebelumnya udah pernah kita ulas juga mengenai pengolahan lahannya. Kemudian udah kita ulas juga di video keduanya tentang bibit cabai besarnya. Silahkan aja ditonton, linknya ada di deskripsi di bawah ini. Nah, video ini adalah video lanjutannya. Di video tentang pengolahan yang sebelumnya, yang tentang cabai besar ini kan baru dipasang paipu yang putih itu ya. Kebetulan sekarang sudah dipasang plastik UV-nya. Nah, seperti ini. Seperti kayak di video-video saya yang lainnya yang tentang sawi putih, kemudian kubis, itu kebanyakan dipasang pakai plastik UV seperti ini. Tujuannya adalah sebagai penghangat. Karena kebetulan di sini masih menjelang musim semi ya. Sekarang menjelang musim semi. Untuk suhu rata-ratanya sekarang udah mulai 15 derajat sampai dengan 19 derajat Celcius kalau di siang harinya. Nah, kalau misalnya untuk teman-teman yang ada di Jawa, barangkali mau menerapkan model seperti ini kayaknya cocok nih. Soalnya di Jawa itu kan suhu rata-ratanya relatif lebih hangat ya dibandingkan pulau-pulau lainnya. Seperti itu. Kalau di Jepang, orang menanam cabai itu ya seperti ini. Setelah dikasih pipa di dalamnya dan di atasnya dikasih pipa lagi. Tujuannya untuk biniru. Dan kenapa kok dikasih dua pipa? Itu karena yang di dalamnya ini untuk kelambunya seperti ini. Nah, ini kalau di sini disebutnya mato namanya ya, bisa dilihat ya. Ini yang warna putih. Ini kelambunya. Dan yang ini plastik UV-nya, ini biniru, vinil, plastik vinil. Nah, ini yang saya maksud sebelumnya tentang yang di video sebelumnya, yang paipu warna putih itu, pipa warna putih, dan yang ini pipa besarnya. Jadi hasilnya menjadi seperti ini, dan di setiap pipanya dikasih tali seperti ini. Bisa dilihat ya. Nah, ini pipa ini supaya merekatkan paipu satu dengan paipu lainnya. Nanti juga kalau misalnya udah besar bisa sebagai penyangga tanaman cabenya supaya tidak roboh. Seperti itu. Dan kebetulan di video saya yang kedua itu kan tentang bibit cabenya ya. Dan sekarang sudah separuh ditanam cabenya. Nah, ini lahan seluas-luas ini semuanya nanti mau ditanamin cabai besar semuanya. Nanti kalau cuacanya sudah mulai panas baru plastik UV-nya akan dicopot. Kecuali pipa sama tali-talinya itu nggak akan dilepas. Kelambunya juga nanti dilepas juga. Seperti itu. Mau lihat seperti apa cabenya yang udah ditanam? Yaudah ikutin aja terus. Ini dia cabenya yang udah kita tanam. Jadi di Jepang penanaman cabai ya lebih kurang kayak di Indonesia ya, dimasukkan ke lubang tanam sama ya. Nah, ini lubang tanamnya dibikin pada saat mau nanam. Jadi itu tujuannya supaya menjaga kelembaban tanah di dalam mulsa ini dan sekaligus menginkubasi pupuk yang udah tercampur di dalam mulsa ini, di dalam tanah mulsa ini ya, yang ditutup mulsa ini seperti itu. Dan ternyata petani Jepang itu kalau misalnya mau menanam cabai nunggu keluar bunganya seperti ini nih teman-teman. Bisa dilihat kan, ini udah ada bakal bunganya baru ditanam. Jadi saya dulu salah kaprah ya. Saya dulu berpikiran kalau di Indonesia tanaman bibit cabainya itu semakin muda semakin bagus. Ternyata di negara maju semaju Jepang ini cabai besarnya ditanam pada saat dia sudah mengeluarkan bakal bunga baru ditanam ke lahan. Dan ini bikin saya sedikit heran sekaligus bingung sekaligus alhamdulillah ya dapat pengalaman baru.
Ternyata kalau misalnya kita nanam bibit cabenya udah mengeluarkan bunga kayak gini, nanti pemeliharaannya nggak lama. Jadi sekitar 1,5 bulan dia udah bisa memberikan hasil, walaupun ya buah-buah pertama kayak gitu. Tapi begini teman-teman, ini pentil bunganya ini nanti akan dibuang seiring waktu, karena ini bunga pertama kan, nanti ini dibuang supaya menggenjot pertumbuhan vegetatifnya ini, seperti itu. Tapi ada satu hal teman-teman, kalau misalnya teman-teman petani di Indonesia yang suka menanam cabai mau mengikuti cara bertani kayak di Jepang ini, menggunakan bibit yang sudah mengeluarkan bakal bunganya, kalian harus menjaga kegemburan tanahnya dan ngasih pupuknya cukup banyak ya. Ya bukan banyak sih, ya banyak lah. Intinya cukup ya, pupuknya yang cukup. Karena apa? Kalau kayak di sini nanti nggak dilakukan pemupukan lagi, soalnya mulsanya seperti ini bisa dilihat ya, ketimbun kayak gini. Dan ini nggak dilakukan pemupukan lagi. Kalaupun dilakukan pemupukan, hanya pemupukan lewat semprot ya, lewat daun kayak gitu. Kalau teman-teman di Indonesia yang suka tani nanam cabai mau ngikutin cara petani Jepang menanam bibit cabai yang udah mengeluarkan bakal bunga seperti ini, kalian harus pastikan tanah yang kalian gunakan itu benar-benar gembur dan pupuknya cukup. Nanti dia langsung akan kegenjot ya pertumbuhannya, seperti itu, dan nggak lama akan berbuah. Bisa kita lihat kan, ini itu bakal cabangnya udah mulai keluar dan bakal-bakal bunganya juga udah mulai banyak itu ya. Nah ini bisa kita lihat. Jadi ini kemarin kan waktu di video saya sebelumnya udah saya kasih tahu juga tentang pupuk-pupuk yang dipakai, banyak banget jenisnya. Terus bibitnya juga yang udah di video kedua lumayan udah besar juga kan, tapi saya umurnya nggak tahu berapa. Dan ini sudah ditanam bagus banget, udah mulai bercabang dan udah mengeluarkan pentil dari bakal bunganya. Ini nggak akan lama, dia nanti akan berbuah, jadi cukup singkat. Malahan panennya itu, masa panennya bisa panjang. Kalau misalnya perakarannya bagus, nutrisinya tercukupi, nanti insya Allah hasilnya juga akan bagus. Nah, untuk teman-teman tani yang suka nanam cabai, kalau pengen bagus, pengen hasilnya maksimal, kita harus lebih memperhatikan pengolahan lahannya dan pupuknya. Harus benar-benar gembur, harus benar-benar pupuknya merata. Kemudian kalau yang saya perhatikan dari petani Jepang ini, satu kebun itu hanya dipakai dalam kurun waktu sekitar 2 tahun itu satu kali untuk nanam cabai. Mereka itu sistemnya pindah-pindah kayak gitu, jadi nggak mesti kayak di Indonesia ya, misalnya satu lahan bulan Januari 2020 ditanamin cabai, terus nanti selesai masih di 2020 di bulan 9 udah ditanamin cabai lagi. Jadi kalau seperti itu rantai penyakitnya itu masih berlangsung terus, masih masih ada residu-residunya paling lagi tuh. Jadi untuk memutus rantai penyakit ini, penyebaran penyakitnya ini, harus ada rolling kebunnya untuk penanaman cabai. Dan juga yang harus diperhatikan benar-benar adalah pengolahan lahannya, tanahnya harus benar-benar gembur. Kalau perakarannya bagus, tanahnya gembur, nutrisinya bagus, insya Allah hasilnya juga akan bagus. Jadi seperti itu. Nah kira-kira seperti itu teman-teman. Jadi ya saya cuma bisa membagikan sedikit sedikit pengalaman saya ini. Semoga untuk yang nonton video ini bermanfaat, dan barangkali yang mau coba mudah-mudahan bisa berhasil dan hasilnya juga bagus seperti itu. Dukung terus channel saya, kalau misalnya diparingi panjang umur, sehat, selamat. Dari dukungan kalian saya mau bikin juga di Indonesia yang seperti ini. Jadi jangan lupa dukung terus channel ini supaya saya lebih giat lagi nanti bikin video tutorialnya sendiri langsung di Indonesia. Saya berharap banyak, saya pengen banyak membagikan pengalaman-pengalaman saya melalui video setelah saya pulang dari Jepang ini. Ya setidaknya untuk berbagi pengalaman, barangkali ada yang berminat untuk mencontoh salah satu cara-cara petani Jepang melakukan budidaya tanaman.
Yang suka dengan video-video saya tentang pertanian, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dukung terus channel ini karena dukungan kalian sangat berarti bagi kami. Untuk video kali ini saya cukupkan sampai di sini dulu. Terima kasih yang udah selalu support channel kita. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.